rupiah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat, penggerak roda perekonomian, kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia. Rupiah didesain dengan sepenuh hati, menampilkan pahlawan nasional kebanggaan bangsa, keindahan dan keragaman budaya Nusantara, memperkuat kebinakaan negara Indonesia. Dengan nilai keindahan dan teknologi pengamanan yang tinggi, menjaga rupiah sama dengan menjaga simbol kedaulatan negara. Saya yakin semua cinta rupiah dengan mengenali, merawat, dan menjaganya sepenuh hati. Saya juga yakin semua bangga rupiah dengan menggunakannya dan mematuhinya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Saya mengajak kita semua semakin paham rupiah dengan semakin bijak memperlakukan rupiah dalam bertransaksi, berhemat, berbelanja. Mari kita lakukan dengan benar. Karena rupiah adalah mata uang kita, identitas kita. Mari kita cinta, bangga, dan paham rupiah. Mulai dari diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pesantren merupakan lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam kultur budaya masyarakat Indonesia. Tidak hanya berperan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga turut bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sekitarnya. Bank Indonesia, Kementerian Agama dan otoritas terkait berupaya mendorong pesantren untuk ambil peran dalam mendukung kesejahteraan ekonomi nasional yang diwujudkan melalui fasilitas holding bisnis pesantren dengan membentuk Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Indonesia atau yang disebut dengan Habitren Indonesia. Merupakan sebuah perhimpunan yang menyatukan seluruh pesantren di Indonesia untuk mengkolaborasikan ekonomi bisnis pesantren dan umat secara berjamaah. Mengembangkan jejaring pesantren dengan pihak lain dalam pengembangan life skill pesantren seperti dengan Bank Indonesia, OJK, dan Balai Diklat. Setiap pondok memiliki usaha unggulan yang sesuai dengan keadaan situasi tempatnya. Nah, dengan adanya usaha dan kelompok ini, kami bisa berbagi dengan pondok yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya Habitren, kita dapat memasarkan produk ke berbagai pondok pesantren di Riau ini. Selain untuk menyokong pengembangan kemandirian ekonomi pesantren, Habitren Indonesia juga bertujuan untuk mendukung akselerasi penguatan dari unit-unit usaha yang ada di pondok pesantren. Di
Di Provinsi Riau terdapat 26 pondok pesantren yang tersebar di 7 kota atau kabupaten yang siap menyukseskan Happy Trend Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, Happy Trend Indonesia melibatkan berbagai klaster terkait, pondok pesantren, dan pelaku UMKM binaan yang akan menjadi representasi, artikulasi, serta agregasi kepentingan seluruh anggota. Program-program yang dihadirkan dirancang dengan prinsip adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Dengan melibatkan berbagai klaster, pondok pesantren, dan UMKM binaan, Happy Trend Indonesia diharapkan mampu menghadirkan ekonomi bisnis pesantren yang sistematis untuk menyokong kesejahteraan ekonomi bangsa. Happy Trend Indonesia mewujudkan ekonomi pesantren yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Mohon perhatian Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan segera kita mulai. Kembali mohon perhatian Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Sebelum dimulai kami sampaikan beberapa hal terkait dengan yang pertama adalah protokol kesehatan, karena kita berada di masa pandemi COVID-19 Bapak Ibu sekalian. Adapun kiat jaga kesehatan saat berkegiatan di masa pandemi COVID-19 ini, yang pertama tetap jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain. Yang kedua, selalu gunakan masker. Yang ketiga, rajin mencuci tangan. Yang keempat, siapkan selalu dengan hand sanitizer Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima, jaga kebugaran tubuh dan konsumsi vitamin secara teratur. Yang keenam, hindari berbagi pemakaian benda pribadi dengan orang lain. Dan yang ketujuh, saling mengingatkan pentingnya protokol kesehatan. Yang kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga mengingatkan kepada kita bersama tata tertib selama kita mengikuti kegiatan pada saat ini. Yang pertama, pastikan perangkat elektronik Anda terisi daya dengan baik, gunakan earphone untuk kualitas suara yang baik, dan yang ketiga, gunakan virtual background yang telah disediakan. Keempat, pastikan jaringan internet Anda stabil, dan yang kelima, mohon gunakan kolom komentar dengan bijak dan baik. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara ini akan segera kita mulai. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung tentunya dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada hari ini. Acara kita awali dengan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Indonesia kebangsaanku,
Terima kasih hadirin, kami silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Yang terhormat Bapak John Erizal dan Bapak Marsiaman Saragi, anggota DPR RI Komisi 11, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi, Gubernur Riau Bapak Dr. Andes Haji Syamsuar MSI, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Zainud Tauhid Saadi MSI, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota di seluruh wilayah Sumatera, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Koordinator Wilayah dan para pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia di dalam dan luar negeri, yang kami hormati dan tentunya yang kami banggakan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Bapak Desimus, yang kami hormati pimpinan Otoritas Jasa Keuangan di seluruh wilayah Sumatera, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Ketua Basnas, Ketua BWI, MES, KNEKS, IAEI sewilayah Sumatera, pimpinan instansi vertikal, akademisi, ISAI, dan perbankan di wilayah Sumatera, dan seluruh penggiat, pelaku ekonomi dan keuangan syariah, serta hadirin, encenci, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih dan sayang tiada pernah terbilang. Diberikan kita titian untuk menyeberang, diberikan tali untuk berpegang. Tuhan yang memberikan rahmat malam dan siang, diberikan kita kesempatan serta waktu yang luang. Salawat dan salam kata melantun kepada baginda Muhammad Nabi yang santun. Semoga kelak syafaatnya akan turun dikala masa la yanfa'u malun wala banun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga terlimpah, tercurah pulandanya kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tuan dan puan yang kami hormati, pagi ini kita bertemu secara virtual dalam rangka pembukaan Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera tahun 2021 di Tanah Melayu, Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Tinggi menjulang pohon kelapa, di sana bersarang burung tempua. Dari Riau kami menyapa, semoga sehat kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, Festival Ekonomi Syariah tahun 2021 diselenggarakan di 3 wilayah di Indonesia. Juli 2021 yang lalu di kawasan Timur Indonesia, Gorontalo. Agustus 2021 ini regional Sumatera yang dilaksanakan di Provinsi Riau. Dan pada September yang akan datang di regional Jawa, Jawa Timur sebagai pelaksananya. FESYAR 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju ISHEP, Indonesia Syariah Economic Festival, Oktober mendatang. Mengawali pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, mari bersama kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori'ah Mawaddah Warahmah, merupakan juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran antar bangsa yang dilaksanakan oleh Dunia Melayu, Dunia Islam di Malaysia tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Basah lidah dalam kalimah, basah hati mengingat Allah, biar sumbing pinggan, jangan sumbing iman. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan tadi mendapatkan syafaat dari kemuliaan Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu hadirin tuan dan puan yang kami hormati, Festival Sumatera 2021 yang dilaksanakan di Provinsi Riau ini memiliki dua kegiatan utama, yaitu Syariah Forum dan Syariah Fair, yang fokus utama pada penguatan halal food dan modest fashion. Untuk itu hadirin yang kami hormati, kita akan mendengarkan bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggara akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Bapak Desimus. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak John E. Rizal dan Bapak Marsyaman Saragih, anggota DPR RI Komisi 11, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi, Gubernur Riau Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Zainud Tauhid Saadi MSI. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten Kota di seluruh wilayah Sumatera, Asisten Gubernur Bank Indonesia, Koordinator Wilayah, dan para pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia di dalam dan luar negeri. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan di seluruh wilayah Sumatera, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Ketua Basnas, Ketua BWI, MES, KNEKS, IAEI, sewilayah Sumatera. Pimpinan instansi vertikal, akademisi, IC, dan perbankan di wilayah Sumatera.
dan seluruh pegiat pelaku ekonomi dan keuangan syariah, serta hadirin para undangan yang berbahagia. Membeli songket di Senapelan, berteduh sejenak mengelap peluh. Selamat datang handai taulan di Feshar Sumatera 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual pada siang ini dalam suasana yang baik untuk mengikuti kegiatan pembukaan Feshar Regional Sumatera 2021. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, Bapak yang berbahagia, sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah, Bank Indonesia telah mengadakan Festival Ekonomi Syariah sejak tahun 2017 di 3 wilayah regional, yaitu Sumatera, Jawa, kawasan timur Indonesia. Untuk Feshar Sumatera diadakan pertama kali di Sumatera Utara tahun 2017. Kemudian Lampung 2018, Sumatera Selatan 2019, Sumatera Barat 2020. Pada tahun ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau telah ditunjuk sebagai penyelenggara Feshar Regional Sumatera 2021 yang merupakan bagian dari kegiatan Road to ISEF 2021. Semula kegiatan ini kami rencanakan dilakukan secara hybrid atau semi virtual. Namun untuk mendukung pelaksanaan PPKM level 4 dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, kami mengubah pelaksanaan acara Feshar Regional 2021 ini sepenuhnya dilakukan secara virtual. Namun insya Allah hal ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera. Pada tahun ini, Feshar Regional Sumatera mengusung tema bersinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi regional. Kegiatan Feshar Sumatera 2021 secara umum terdiri dari 2 kegiatan, yaitu Syariah Economic Forum dan Syariah Fair, yang akan berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2021. Ibu, Bapak yang berbahagia, penyelenggaraan Feshar Sumatera 2021 merupakan hasil sinergi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat di seluruh kawasan Sumatera, dengan fokus utama pengembangan sektor prioritas halal value chain, meliputi sektor halal food dan modest fashion. Oleh karena itu, beberapa kegiatan dalam Feshar Sumatera 2021, baik dalam kegiatan Syariah Economic Forum maupun Syariah Fair, mengusung topik tentang halal food dan modest fashion. Dalam Syariah Economic Forum, terdapat 10 kegiatan webinar, bisnis coaching, dan workshop terkait ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan model usaha pesantren, optimalisasi dana ziswaf, gerakan sadar wakaf, dan pengembangan usaha produk halal, khususnya halal food dan modest fashion. Dalam Syariah Fair terdapat pameran UMKM kategori halal food dan modest fashion yang bisa diakses melalui website isef.co.id/Feshar Sumatera, dan 7 perlombaan yang terdiri dari pemilihan pondok pesantren unggulan, pemilihan lembaga ziswah terbaik, pemilihan wirausaha muda berbasis syariah, lomba video tari daerah bernuansa Islami, lomba kreasi busana muslim dengan menggunakan kain daerah, lomba nasyid, dan lomba MTQ, di mana seluruh perlombaan dapat disaksikan pada tanggal 15 Agustus 2021. Ibu dan Bapak yang berbahagia, dalam rangka menyemarakkan pelaksanaan kegiatan Feshar Sumatera 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Regional Sumatera telah menyelenggarakan kegiatan pendukung antara lain Road to Feshar Sumatera Utara 2021, Road to Feshar Kepulauan Riau, Riau Syariah Week, dan Riau Berwakaf, Aceh Syariah Festival, Festival Lampung Syariah, Syariah Festival Sriwijaya, Festival Ekonomi Syariah Minangkabau, Road to Feshar Bengkulu, Semarak Expo Syariah Jambi, dan Bangka Belitung Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selain itu, untuk memeriahkan Feshar Regional Sumatera di masing-masing provinsi, kegiatan tersebut juga dilakukan untuk menjaring peserta
yang nantinya akan mewakili masing-masing kantor perwakilan Bank Indonesia dalam ajang Feshare Sumatera 2021. Ibu dan Bapak yang berbahagia, mengakhiri laporan penyelenggaraan Feshare Virtual Regional Sumatera, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak yang kami hormati dan berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran acara ini. Sebagai penutup, perkenankan kami menayangkan video Road to Feshare Regional Sumatera yang telah kami sarikan dari berbagai kegiatan yang dilakukan di seluruh provinsi di Sumatera untuk menyambut Feshare Regional Sumatera ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan untuk kemajuan bangsa, negara, dan masyarakat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteratak buluh memanen ikan, singgah ke rumah kerabat untuk silaturahmi. Feshare Sumatera kita gulirkan, insya Allah menjadi momentum pemulihan ekonomi. Pergi wisata ke Danau Raja, perginya di hari Rabu. Feshare Sumatera acara di Taja untuk wujudkan Indonesia maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap melemahnya berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Transformasi ekonomi dan keuangan syariah menjadi pilihan tepat sebagai solusi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, seluruh provinsi yang ada di wilayah Sumatera melakukan berbagai upaya untuk memajukan sektor usaha ekonomi syariah. Dimulai dari Aceh, Lok Semawe, Sumatera Utara, Sibolga, Pematang Siantar, Sumatera Barat, serta Kepulauan Riau. Kepulauan Bangka Belitung. Jambi. Bengkulu. Sumatera Selatan. Lampung. Dan Riau. Untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi syariah di Sumatera, seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di wilayah Sumatera dan stakeholder terkait saling bersinergi mengadakan Festival Ekonomi Syariah tahun 2021. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah sekaligus memperkuat momentum pemulihan ekonomi bangsa.
Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera tahun 2021 bersinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui konektivitas wilayah. Ya Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, demikian tadi kita saksikan kompilasi Road to Fair Sumatera 2021 yang telah diawali dengan sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Bapak Desimus. Selanjutnya hadirin tuan dan puan yang kami hormati, pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah tahun 2021 Regional Sumatera yang dilaksanakan di Provinsi Riau ini tentu diapresiasi dengan sangat baik oleh seluruh masyarakat Riau. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Riau yang terhormat Datuk Seri Setia Amanah, Dr. Andes Haji Syamsuar MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qaumas. Yang kami hormati Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ibu Rosmaya Hadi. Yang kami hormati anggota DPR RI, Komisi 11, Bapak John Rizal dan Bapak Marsyaman Siragi. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh wilayah Sumatera, yang kami hormati Asisten Gubernur Bank Indonesia, Koordinator Wilayah, dan para pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia di dalam dan luar negeri, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Yang kami hormati pimpinan Otoritas Jasa Keuangan di seluruh wilayah Sumatera, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Ketua Basnas, Ketua BWI, MES, Kenex, IA, EI sewilayah Sumatera, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, akademisi, IC, dan perbankan di wilayah Sumatera. Kemudian yang kami hormati Kekanwil Kementerian Agama se-Sumatera, yang kami hormati pimpinan pondok pesantren dan pengurus himpunan ekonomi bisnis pesantren di wilayah Sumatera, dan seluruh penggiat pelaku ekonomi dan keuangan syariah, serta hadirin dan para undangan berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita senantiasa masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan sehingga dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah Sumatera tahun 2021. Salawat berserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mayoritas masyarakat di Riau dan Sumatera pada umumnya adalah Muslim, sehingga ekonomi dan keuangan syariah berpotensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2021 dapat menjadi upaya bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan membangun ekonomi syariah guna mendukung terwujudnya Indonesia maju. Di masa pandemi ini diharapkan dapat memperkuat momentum pemulihan ekonomi regional dan nasional. Pemerintah Provinsi Riau sangat mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam hal ini pemerintah daerah Riau senantiasa melakukan sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama Bank Indonesia, untuk bersama-sama berkontribusi mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Kami sangat mengapresiasi segala bentuk dukungan nyata yang telah diberikan Bank Indonesia Riau dalam membangun ekonomi Riau, baik dalam bentuk advisory, ekonomi, digitalisasi, elektronifikasi, maupun sinergi program-program UMKM. Bapak Ibu yang kami hormati, berbagai sinergi yang telah dilakukan diantaranya terkait upaya meningkatkan literasi masyarakat terkait ekonomi syariah dan mendorong inklusi ekonomi melalui peningkatan kapasitas UMKM, khususnya halal food dan modest fashion, agar bisa naik kelas onboarding ke platform digital, menggunakan kanal pembayaran digital termasuk QRIS
dan memfasilitasi UMKM go global. Kami juga berkolaborasi dalam mengoptimalkan potensi Islamic Social Finance sebagai sumber dana yang potensial dalam pembangunan ekonomi umat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat kami informasikan, Bank Riau Kepri sebagai Bank Daerah Riau sudah memiliki unit usaha syariah sejak tahun 2004 yang lalu. Dan saat ini sedang menggesa proses konversi bank konvensional menuju bank syariah. Selain itu, kami juga sudah beberapa kali melakukan gerakan Riau Berwakaf. Untuk Riau Berwakaf terakhir, tanggal 3 Agustus yang lalu, saya diinformasikan oleh Pak Kepala BI Riau, alhamdulillah terkumpul dana wakaf sebesar 614,9 miliar dari 5.146 orang wakif, di mana sekitar 4.000 orang diantaranya merupakan anak-anak milenial yang berwakaf uang secara digital. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah Provinsi Riau mewakili masyarakat Riau mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia atas kepercayaan dan kesempatan diberikan kepada Provinsi Riau menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah se-Sumatera tahun 2021 sebagai rangkaian kegiatan menuju ISEF 2021. Pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2021 ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke-64. Pemerintah Provinsi Riau juga menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia Riau, Kantor Perwakilan BI se-Sumatera, stakeholder terkait, dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan acara Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2021. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ekonomi syariah, baik di regional Sumatera maupun nasional. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera pada umumnya. Akhirnya kami mohon Bapak Menteri Agama dapat membuka acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah Sumatera tahun 2021 secara resmi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi semua niat baik dan ikhtiar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur yang telah menyampaikan sambutan tadi dalam pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah 2021 yang dilaksanakan di Provinsi Riau ini. Bapak dan Ibu hadirin dan tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati, kini kita akan mendengarkan bersama keynote speech Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Zaidud Tauhid Saadi MSI. Dengan hormat kami silakan. Mohon izin Pak Wakil Menteri, kami belum bisa mendengar suara Bapak di sini. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa ma ba'du. Bukan kacang sembarang kacang. Kacang panjang dimakan rahim. Bukan datang sembarang datang. Datang untuk memajukan silaturahim. Yang saya hormati anggota DPR RI Komisi 11 Bapak John Erizal
dan Bapak Marsiaman Saragih. Yang saya hormati Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Riau Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI beserta jajaran. Yang saya hormati para pimpinan Forkompinda Provinsi Riau. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Umum MUI, tokoh agama dan pimpinan Ormas Islam. Yang saya hormati para pimpinan lembaga adat Provinsi Riau. Dari Kapuas ke Pekanbaru, mampir di Surabaya, menuju ke Kota Raja. Rasanya puas bisa menyapa para tamu. Apalah daya, tidak bisa disebutkan semuanya. Bulat-bulat, buah semangka. Jatuhnya buah, kadang tak terduga. Mohon izin saya berbicara, memberi sambutan atas nama Menteri Agama. Hadirin yang berbahagia, teriring rasa syukur, alhamdulillah, saya sangat berbahagia berada di tengah-tengah keluarga besar masyarakat Riau, sebuah kehormatan yang tiada terhingga, berada di barisan Bapak dan Ibu yang tak kenal lelah, membumikan salah satu titah agama yang sangat mulia, yaitu pelaksanaan program wakaf dan ekonomi syariah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan melindungi para pejuang wakaf dan ekonomi syariah. Wakaf dan ekonomi syariah adalah dua sisi yang saling menguatkan, tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Pelaksanaan Riau berwakaf dan Festival Ekonomi dan Syariah atau FESYAR Regional Sumatera 2021 menjadi bukti bahwa masyarakat Riau memiliki concern yang besar terhadap masa depan bangsa dan negaranya. Hadirin yang berbahagia, wakaf dan ekonomi syariah merupakan dua isu yang saat ini menjadi isu prioritas Kementerian Agama. Kita memiliki potensi wakaf dan ekonomi syariah yang sangat besar, di mana keduanya merupakan fondasi ketahanan umat, ketahanan bangsa yang harus terus kita kembangkan. Merujuk pada Renstra Kementerian Agama 2020-2024, isu wakaf dan ekonomi syariah menjadi prioritas yang telah diturunkan dalam berbagai kebijakan hingga di tingkat kabupaten dan kota. Tujuannya adalah agar keduanya mampu menjadi fondasi ekosistem keuangan Islam yang adil dan merata. Harus diakui, salah satu problem perwakafan dan ekonomi syariah adalah belum meratanya ekosistem keduanya. Saat ini keduanya masih belum merata hadir dan berkontribusi di seluruh kecamatan. Kita memiliki
5.897 KUA. Ini akan kita dorong sebagai pusat perwakafan agar ekosistem wakaf benar-benar merata, hadir di seluruh pelosok negeri. Apa yang hari ini kita saksikan merupakan komitmen kita bersama dalam membangun ekosistem perwakafan dan ekonomi syariah secara merata. Kegiatan launching Riau Berwakaf dan Festival Ekonomi dan Syariah Regional Sumatera 2021 adalah langkah strategis yang akan sangat berkontribusi bagi penguatan keduanya. Tanah Sumatera merupakan salah satu pintu gerbang perekonomian dunia dan juga jalur keilmuan Islam dan Nusantara. Pulau Sumatera tidak hanya menjadi jembatan perdagangan dunia di zamannya, namun juga menjadi penyambung bagi para pencari ilmu untuk mencapai pusat-pusat peradaban Islam, khususnya Makkah dan Madinah. Atas nama Menteri Agama, saya menyambut baik terlaksananya kegiatan ini. Kita berharap bumi Sumatera menjadi pusat kebangkitan wakaf dan ekonomi syariah, menjadi gerbang bagi filantropi dan ekonomi syariah Indonesia mendunia dan memberikan warna. Hadirin yang saya muliakan, demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Mari kita dukung dan terus tingkatkan komitmen untuk meningkatkan wakaf dan ekonomi syariah. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program ini, kita doakan agar diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga dapat terus berkarya dan mengabdi untuk bangsa, negara, dan agama. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa dan jangan lengah dengan tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan. Demikian akhirul kalam. In uridu ilal islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang telah menyampaikan tadi sambutan di hadapan kita bersama Bapak Ibu sekalian dan juga telah berpantun-pantun. Tentunya kita sangat berbangga sekali Bapak dan Ibu, Pak Wamen berpantun beberapa kali tadi kami mendengar sebab tradisi pantun telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada Desember 2020 yang lalu. Baik hadirin yang kami hormati, janji tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kini kita akan mendengarkan opening speech oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia yang terhormat Ibu Rosmaya Hadi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak John Erizal, anggota Komisi 11 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Marsyaman Saragi, anggota Komisi 11 DPR RI. Bapak Dr. Andes Haji Syamsuar, MSI, Gubernur Provinsi Riau. Bapak Dr. Haji Zainul Tauhid Saadi, MSI, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dwi Pranoto, Asisten Gubernur Bank Indonesia. Bapak Desimus, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten,
kota atau yang mewakili, Bapak Ibu pimpinan kantor perwakilan Bank Indonesia khususnya di wilayah Sumatera dan pimpinan satuan kerja di Bank Indonesia yang hadir saat ini, pimpinan otoritas jasa keuangan di seluruh wilayah Sumatera, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Ketua Basnas, Ketua BWI, MES, KNEKS, IAEI sewilayah Sumatera, para pimpinan perbankan, akademisi, penggiat ekonomi dan keuangan syariah, pimpinan pondok pesantren, rekan media, serta seluruh mitra strategis di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumatera, serta para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan kali ini, perkenankan saya mengajak kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmatnya kita bisa hadir berkumpul pada pagi hari dalam suasana yang sangat baik, suasana yang sehat. Kami melihat semua wajah-wajah begitu bahagia. Dan ini adalah rangkaian kegiatan opening ceremony Festival Syariah Wilayah Sumatera di tahun 2021. Sholawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas tauladan kepemimpinannya serta pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua hingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Festival Ekonomi Syariah di wilayah Sumatera tahun 2021 kali ini mengambil tema bersinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui konektivitas wilayah. Kami ingin menghaturkan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota di seluruh wilayah Sumatera. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, peserta, serta pihak-pihak yang telah mewujudkan terlaksananya kegiatan Festival Ekonomi Syariah Sumatera tahun 2021, serta Bapak Ibu hadirin yang telah berkenan hadir memenuhi undangan pada opening ceremony pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bank Indonesia setiap tahun menyelenggarakan Fesyar yang tadi disampaikan juga oleh Pak Desimus, itu terbagi, tahun ini adalah terbagi tiga wilayah penyelenggaraan. Tentu saja di sini di Sumatera adalah di Bank Indonesia Provinsi Riau. Kemudian di Fesyar di Jawa itu ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian di kawasan timur Indonesia itu di Provinsi Gorontalo. Nah, Fesyar Sumatera ini merupakan rangkaian kegiatan edukasi dan literasi menuju Indonesia Syariah Economy Festival atau biasa kita sebut ISEF yang insya Allah akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2021 mendatang. Sebagai highlight, ISEF itu merupakan salah satu event internasional untuk ekonomi dan keuangan syariah yang mengintegrasikan pengembangan sektor ekonomi keuangan dan perekonomian sektor real. Sama dengan tahun sebelumnya, penyelenggaraan Fesyar Sumatera tahun ini dilaksanakan secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat ya untuk kita semua dan tetap kita mematuhi protokol COVID-19 tentu saja. Dan Fesyar Sumatera ini diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 15 Agustus yang dilaksanakan oleh 13 kantor perwakilan Bank Indonesia di wilayah Sumatera. Fesyar Sumatera ini akan memfokuskan pada dua kegiatan besar. Yang pertama adalah Syariah Forum. Itu berupa webinar, gerakan sadar wakaf, serta pemilihan pesantren dan lembaga ziswab unggulan. Yang kedua adalah adanya Syariah Fair, itu berupa showcasing produk-produk halal. Kemudian juga ada talk show, ada workshop, business coaching, tabligh akbar, serta berbagai lomba. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan 3 pesan utama
Yang pertama, pesan utama yang pertama adalah FESYAR itu sebagai perwujudan sinergi dan kolaborasi kebijakan ekonomi syariah nasional. Jadi dalam hal ini Bank Indonesia ingin berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi kebijakan dengan stakeholder ekonomi dan keuangan syariah yang tergabung di dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, biasa kita sebut KNEKS, yang telah memperkenalkan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah atau kita sebut MEKSI pada tahun 2019. Nah, Bank Indonesia dalam hal ini akan mendukung strategi nasional itu dengan 3 pilar pendekatan. Yang pertama adalah, pilar pertamanya adalah pemberdayaan ekonomi syariah, yaitu dengan mengembangkan ekosistem halal value chain pada industri halal nasional. Ini ditujukan untuk mendorong produk-produk halal seperti makanan halal, kemudian juga busana muslim maupun pariwisata halal untuk dapat dipasarkan ke luar negeri. Program kemandirian ekonomi pesantren juga dijalankan untuk memberikan pelatihan dan juga capacity building bagi pondok pesantren dalam mengembangkan berbagai bidang usaha. Nah, saat ini Bank Indonesia juga sedang mengembangkan holding bisnis dan ekonomi pesantren bekerjasama dengan stakeholder terkait tentu saja. Kemudian pilar kedua, Bank Indonesia juga ingin melakukan percepatan pendalaman pasar keuangan syariah. Di sini adalah untuk memperkuat bagaimana manajemen likuiditas dan pembiayaan syariah. Jadi berbagai instrumen keuangan syariah telah kami luncurkan dalam 3 tahun terakhir untuk mendukung perekonomian. Dan pilar ketiga adalah meningkatkan kegiatan penelitian, assessment, dan edukasi untuk lebih mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Kegiatan FESYAR ini dan nantinya juga dengan ISEP merupakan salah satu perwujudan dari sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Nah, dalam implementasi kebijakan tersebut di daerah, kami menyadari berbagai kebijakan itu tidak dapat efektif jika kita tidak melibatkan semua pihak di dalam pelaksanaannya. Dan ini pihak yang betul-betul penggiat ekonomi keuangan syariah. Dalam hal ini tentu saja pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, serta pelaku usaha syariah, elemen masyarakat, baik lembaga, komunitas, maupun perorangan. Kemudian pesan utama yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa peran ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional. Kami melihat sinergi yang terjalin dan kebijakan yang diimplementasikan itu telah menunjukkan kinerja yang baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Meski kalau kita lihat berbagai data yaitu dari State of Global Islamic Economy Report tahun 2020-2021 ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah secara global pada tahun 2020 itu telah terkontraksi hingga 8,1%. Dan kita sama-sama tahu bahwa kinerja ekonomi syariah Indonesia juga telah terdampak oleh pandemi COVID-19 dan terkontraksi sebesar 1,72% di tahun 2020. Namun demikian sisi baiknya, kabar gembiranya, alhamdulillah, posisi Indonesia dalam ekonomi dan keuangan syariah dunia ini terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2020, State of Global Islamic Economy Report itu telah menempatkan posisi Indonesia itu pada ranking keempat Global Islamic Economy Indicator Scoring. Nah, kemudian di tahun 2020 pun Indonesia telah masuk top 10 di seluruh ranking sektor industri halal global. Nah, dengan keseluruhan pangsa pasar Indonesia adalah sebesar 11% terhadap industri halal global. Selain itu, kabar gembira lagi adalah posisi Indonesia dalam Islamic Finance Development Index berhasil naik ke peringkat 2 pada tahun 2020 di bawah Malaysia. Jadi nomor 1-nya Malaysia. Nah, peningkatan tersebut terutama didukung oleh peningkatan indikator dari
knowledge, pengetahuan dan governance untuk ekonomi keuangan syariah Indonesia. Nah, ini sesuatu yang membanggakan untuk kita semua. Oleh karena itu kami selalu ingin sekali bahwa event ini dapat memotivasi, dapat menggerakkan dan menjadi wadah bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah untuk terus berkontribusi menjadi sumber pertumbuhan baru dan mendukung pemulihan ekonomi regional di Sumatera dan secara nasional pasca pandemi COVID-19. Jadi ini kami ingin sekali forum ini menjadi penyemangat Bapak Ibu sekalian di penggiat ekonomi syariah di Sumatera. Nah, kemudian bagaimana dengan pesan utama ketiga? Di sini kami ingin menekankan sumber daya regional Eksiar itu perlu terus dikembangkan untuk menjawab berbagai tantangan. Nah, ini pilar yang betul-betul penting menurut hemat kami. Jadi pesan ketiga yang ingin kami sampaikan itu adalah pelaku ekonomi dan keuangan syariah khususnya di sumber daya manusianya dan sumber daya regional itu perlu terus kita kembangkan kapasitasnya untuk menjawab tantangan, yaitu melanjutkan dan memperkuat momentum pertumbuhan. Sebagaimana kita ketahui, negara-negara di dunia ini terus berlomba untuk menjadi pemain utama di ekonomi syariah dalam nilai rantai industri halal global, termasuk negara mayoritas berpenduduk non-Muslim. Nah, ini harus kita ini menjadi semangat kita untuk terus nguber ketertinggalan kita. Sebagai contoh, Thailand yang memiliki visi sebagai supplier utama makanan halal dunia. Nah, itu Thailand. Kemudian Tiongkok merupakan pengekspor busana muslim terbesar di dunia. Waduh, ini Tiongkok ini. Kemudian Australia dan Brazil yang menjadi pemasok daging halal terbesar di dunia. Kemudian Korea Selatan telah mendeklarasikan dirinya sebagai pusat wilayah wisata halal dunia. Kemudian Inggris itu memang sudah lama dikenal sebagai pusat keuangan syariah dunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Indonesia harus menjawab tantangan global tersebut dengan memperkuat ekosistem halal value chain dan menciptakan high quality local product. Oleh karena itu, pengembangan industri halal tidak dapat hanya bertumpu pada produk dan pelaku usaha, namun juga industri halal pada seluruh komponen ini harus end to end. Kita lakukan semuanya dari ujung sampai ujung. Dalam pengembangan ekosistem halal value chain, Bank Indonesia melalui kantor perwakilannya di seluruh Indonesia ini aktif telah mengimplementasikan berbagai program. Di antaranya adalah program penguatan kapasitas pelaku industri halal termasuk UMKM melalui pengembangan industri kreatif syariah Indonesia atau disebut IKRA dengan fokus pada sektor halal food dan fashion muslim. Sampai dengan triwulan 2 tahun 2021 ini, keanggotaan IKRA di seluruh Indonesia telah mencapai 505 usaha, di mana di antaranya 129 berasal dari Sumatera. Jadi 129, semoga terus meningkat ya angka-angkanya. Keanggotaan di wilayah Sumatera terutama bergerak di sektor makanan olahan. Nah, ini sebanyak 71 UMKM. Dan sektor fashion itu sebanyak 58 UMKM. Rangkaian kegiatan IKRA mencakup kurasi produk, capacity building, dan bootcamp UMKM syariah. Nah, tidak berhenti di situ. Tentunya sejumlah anggota IKRA pun telah mampu mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Nah, ini sangat membahagiakan Bapak Ibu sekalian. Jadi rangkaian kegiatan FESYAR ini dan nantinya pada ISEP ini juga
merupakan salah satu ajang promosi dan showcasing untuk memperluas akses pelaku usaha. Jadi di sini semua produk-produk bisa ditampilkan untuk supaya mempunyai kekuatan untuk kompetisi, kemudian juga untuk nanti akhirnya go internasional. Nah, selain itu, Bank Indonesia juga turut aktif mengembangkan unit usaha pesantren. Kita lihat dari data yang ada, sampai dengan triwulan 2 tahun ini, Bank Indonesia telah mengembangkan 498 pondok pesantren, yang 147 diantaranya adalah di Sumatera. Pengembangan usaha yang dilakukan ini telah tersedia model bisnis yang akan direplikasi ke yang lainnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini apabila ada yang berminat ya, pesantren-pesantren yang fokus kepada, ada beberapa unit bisnis yang sudah kita akan replikasi ke seluruh daerah di Indonesia, yaitu pengolahan air minum, pengolahan sampah, kemudian pertanian hidroponik atau aquaponik, kemudian peternakan dan listrik tenaga surya. Kemudian sebagai salah satu strategi pengembangan utama untuk memperkuat kelembagaan usaha pesantren, Bank Indonesia juga mendorong terbentuknya Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren, kita biasa sebut Habitren. Nah ini alhamdulillah telah terbentuk Habitren di 13 wilayah, di mana 3 diantaranya adalah berada di Provinsi Riau. Nah ini ya, Provinsi Riau, Lampung, dan Sumatera Utara. Kemudian kita lihat bahwa pengembangan ekonomi syariah ini, kita lihat ekosistem halal value chain-nya itu harus mencakup sektor keuangan syariah yang mendorong juga pembiayaan syariah, baik melalui keuangan komersil syariah maupun keuangan sosial syariah maupun siswa. Jadi salah satu kegiatan yang dapat kami highlight dalam Facial Sumatera tahun 2021 ini adalah Gerakan Sadar Wakaf. Nah ini tadi disampaikan juga oleh yang kami hormati Bapak Zainul Tauhid, tadi disebutkan bahwa ini Gerakan Sadar Wakaf ini sangat-sangat bermanfaat untuk meningkatkan bagaimana pemberdayaan dana wakaf kepada kegiatan produktif dan bernilai ekonomi yang tinggi, sehingga harapannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Kita sadari bahwa pandemi COVID-19 ini turut mengakselerasi transformasi digital dalam perekonomian. Nah ini jadi saya highlight kembali digital. Tentunya pelaku ekonomi dan keuangan syariah terutama UMKM harus mampu menangkap peluang digitalisasi tersebut. Tren digitalisasi UMKM sendiri mengarah pada industri digital platform dengan semakin banyaknya banyaknya tersambungnya UMKM ini dengan platform-platform dan juga digital platform ya, e-commerce. Kita lihat bagaimana interaksi antara merchant, platform ya, platform digital dengan consumer. Kita semakin dekat antara produksi dengan konsumen yang semakin meningkat. Karena ini sudah ada sistem pembayaran digital yang terintegrasi dengan platform e-commerce. Nah, Bank Indonesia ini memperkenalkan hal itu, menyambungkan semua linkage dari merchant, platform, dan consumer. Dan juga Bank Indonesia memperkenalkan yang namanya QR Code Indonesia Standard atau KRIS. Yang tentunya Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan ini, di mana ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan secara cemumuah, cepat, mudah, meriah, cepat, mudah, meriah, murah, aman, dan handal. Dan pada Facial Regional Sumatera ini tentu saja kegiatan IKRA juga mencakup fasilitasi adanya KRIS dan onboarding dari UMKM oleh 13 KPWDN di Sumatera. Secara umum kami melihat Indonesia ini memiliki peluang yang baik sekali untuk terus dikembangkan, yaitu halal value chain di 5 sektor utama yang tadi kami sampaikan. Pertanian terintegrasi, halal food, Muslim
fashion, pariwisata halal, dan energi terbarukan. Nah ini silakan, ini dari hasil asesmen kita, peluang itu ada di 5 yang tadi, sehingga kita bisa ikut berpartisipasi di situ untuk mengembangkan sektor-sektor utama tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sesuai dengan tema FESAR Sumatera tahun ini, bersinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi melalui konektivitas wilayah. Besar harapan kami event ini dapat menunjukkan peran yang sangat-sangat signifikan bagi ekonomi dan keuangan syariah dalam memunculkan local wisdom di wilayah Sumatera, keunggulan ekonomi daerahnya sebagai motor pendorong pemulihan ekonomi nasional. Jadi kegiatan opening seremonial Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera ini bertepatan juga Bapak Ibu sekalian dengan momen Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Momentum Tahun Baru Hijrah tersebut dapat juga kita maknai sebagai semangat baru untuk hijrah ke arah yang lebih baik, untuk meraih keberkahan dan kemaslahatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya BI tidak akan sendirian dalam mengembangkan potensi ekonomi keuangan syariah ini. Sekali lagi, kami mengapresiasi dan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dengan berbagai instansi dalam KNEX atau KNEKS dan juga pemerintahan daerah beserta jajarannya, sehingga pelaksanaan kebijakan yang kita telah rumuskan bersama dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran yang kita inginkan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, demikian sambutan dari kami. Semoga niat baik kita untuk berkontribusi bagi perekonomian nasional senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Festival Syariah Wilayah Sumatera tahun 2021 secara resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pembukaan FESAR Sumatera 2021.
Indonesia di bawah kepemimpinan saya memang sangat terus kita scale up upaya-upaya kita bersama pemerintah di bawah KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, bagaimana mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Kita alhamdulillah Bank Indonesia sudah masuk dalam top 10, tapi tentu saja kita masih harus meningkatkan terus CR kita, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk kita melakukan festival ekonomi syariah 3 kali di masing-masing wilayah dan ISEP secara nasional dan internasional. Dan tentu saja terima kasih ini kepada kawan-kawan. Sumatra is geographically located in the western region of the Republic of Indonesia, which has a wealth of economic, social, and Islamic cultural treasures. This is inseparable from the role of Islamic kingdoms, which began to enter in the 13th century AD. History records that the presence of Islamic kingdom in Sumatra started from the kingdom of Samudra Pasai and the kingdom of Perlak in Aceh province, then followed by the Siak Sri Indrapura Sultanate, the Kampar Sultanate, the Indragiri Sultanate in Riau province, and other kingdoms that spread across the island of Sumatra. Economic activity during the Islamic kingdoms was inseparable from Sharia principles, which is firmly rooted to this day. After Indonesia became independent and no longer used the royal system, the principles of Islamic economics were still closely attached and developed in everyday life. Sumatra has great potential for the development of Islamic economics because of its strategic position as a gateway for trade between the archipelago and other countries. The main strategy for developing the Islamic economy includes 3 pillars, namely empowering the Sharia economy, deepening the Sharia financial market, and strengthening research, assessment, and education. The Sharia Economic Empowerment Program is directed at creating a halal value chain. This is manifested in 4 business sectors: halal food, modest Muslim fashion, Muslim-friendly tourism, and Sharia finance. Halal food and modest Muslim fashion is the main focus of Sharia economic development. The number of business actors involved, the wealth of culinary and regional literature, the size of the domestic market, and the potential of overseas markets are opportunities that can be developed from these 2 sectors. Data show that Sharia economic growth in 2020 and early 2021 is better than national economic growth. This proves that Islamic economics has great potential to support national economic growth and improve people's welfare. And in the implementations of 2021 Sharia Festival, we compiled the following booklet. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan opening speak dari Deputi Gubernur Bank Indonesia. Terima kasih Ibu Rosmaya Hadi, dan telah bersama-sama kita saksikan pembukaan Festival Sumatra 2021. Bapak Ibu hadirin, encence, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis sekalian, kini kita dengarkan apresiasi dan testimoni dari anggota DPR RI Komisi 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsyaman Saragi, selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi 11, dengan ini mengucapkan selamat kepada Bank Indonesia Riau
yang telah diunjuk sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR untuk regional Sumatera tahun 2021. Walaupun di tengah pandemi, melalui platform digital ini, kita masih bisa bersilaturahmi dan bersama-sama membangun bangsa dengan meningkatkan literasi masyarakat terkait instrumen-instrumen ekonomi syariah melalui event FESYAR Sumatera 2021 ini. Pengembangan UMKM, khususnya halal food dan modest fashion, yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan orientasi ekspor, mudah-mudahan dapat menjadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan devisa dan menurunkan defisit transaksi berjalan. Saya sudah lihat timeline kegiatannya dan memang semuanya bermuara kepada pengembangan halal food dan modest fashion. Sebagai penutup, saya mengajak semua masyarakat Indonesia untuk menyaksikan FESYAR 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Agustus. Dan saya mendoakan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Sekali lagi, selamat Pak Desimus, selamat Bank Indonesia Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Saya John Erizal, anggota DPR RI Komisi 11, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera tahun 2021, di mana Riau bertindak sebagai tuan rumah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia Pusat yang telah mempercayakan pelaksanaan Festival Syariah ini kepada Bank Indonesia Riau. Semoga ini berhasil dan sukses. Pelaksanaan Festival Syariah ini merupakan salah satu bukti nyata dan kontribusi yang jelas dari Bank Indonesia dalam upaya menumbuhkan semangat membangun negeri dengan memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan Islam seperti zakat, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya, sehingga dapat memperkuat momentum pemulihan ekonomi regional dan menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Saya mendapatkan informasi bahwa Bank Indonesia Riau selalu menjadi partner utama pemerintah Provinsi Riau dalam mengembangkan perekonomian daerah dan ekonomi serta keuangan syariah. Beberapa waktu yang lalu saja saya dengar BI Riau bersama dengan Pemprov Riau serta BWI, lembaga Ziswaf, perbankan dan pihak terkait lainnya sudah berhasil mentajak kegiatan Riau Berwakaf tahun 2021. Yang hasilnya luar biasa, banyak sekali komitmen dalam jumlah yang signifikan akan menyalurkan zakatnya melalui acara tersebut. Selain itu, saya juga sangat mengapresiasi Bank Indonesia, khususnya BI Riau dan kantor perwakilan BI se-Sumatera yang memiliki kepedulian tinggi terhadap UMKM dan selalu konsisten melakukan pendampingan UMKM, terutama UMKM halal food, modest fashion untuk naik kelas mulai dari aspek sertifikasi halal, kualitas produk, bahkan fasilitasi untuk ekspor. Nah, hal ini perlu saya sampaikan juga bahwa kami di Komisi 11 selalu mendorong mitra terutama Bank Indonesia dan pemerintah pusat agar betul-betul memperhatikan pengusaha-pengusaha lemah ini yang dalam konteks UMKM ini betul-betul mendapat prioritas utama. Sebagai penutup, tentunya saya berharap dan berdoa semoga Festival Syariah 2021 ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini bisa menjadi amal ibadah kita semua. Dan sebelum saya akhiri,
saya juga ingin menyampaikan atau menitipkan pesan pada Bank Indonesia Riau agar membantu semaksimal mungkin terhadap upaya pemerintah Provinsi Riau untuk mengkonversi bank konvensional Bank Riau Kepri menjadi bank syariah. Karena banyak sekali tentunya hal ini berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Bank Indonesia. Semoga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat Riau untuk memiliki bank syariah bisa terrealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin jemputan majelis yang kami hormati, pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah 2021 yang dilaksanakan di Provinsi Riau ini dimeriahkan pula dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah Parade Fashion Muslim Sumatera. Untuk itu Bapak dan Ibu kami hormati, kita saksikan Parade Fashion Muslim Sumatera.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, itu tadi luar biasa sekali Parade Fashion Muslim Sumatera yang telah kita saksikan bersama. Agensi tuan-tuan dan puan-puan, jemputan majelis yang kami hormati, selanjutnya menyempurnakan pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mari bersama kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Fahri MA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغناء والفقر ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك البرد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahmu, pada hari ini Selasa 10 Agustus 2021, kami berhimpun di majelis mulia ini dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera. Ridhoilah dan berkahilah kegiatan kami ini. Sungguh ya Allah, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen kami untuk bersinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah sebagai momentum pemulihan ekonomi melalui konektivitas wilayah. Jadikanlah kegiatan ini sebagai batu loncatan bagi peningkatan literasi ekonomi syariah untuk kemajuan industri, fashion, farmasi, kosmetik, dan halal food. Jadikanlah kami sebagai bagian penggerak filantropi Islam guna mewujudkan masyarakat sadar wakaf, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang tepat guna meningkatkan dan menumbuh suburkan ekonomi umat. Ya Allah, ridhoilah usaha kami melalui kegiatan ini dalam mencari dan mengembangkan role model kemandirian ekonomi pesantren, lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berintegritas, profesional, inovatif, dan akuntabel. Ya Allah, ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati dan pendirian kami, agar senantiasa istiqomah dalam menghambakan diri. Jauhkanlah kami dari kekufuran, kemusyrikan, dan kemunafikan yang menyebabkan terjadinya bencana dan wabah yang tidak kami inginkan. Lembutkanlah hati kami, agar senantiasa peduli terhadap kaum yang tidak berpunya, sensitif dan aspiratif dengan suara hati masyarakat, senantiasa menjunjung tinggi keadilan. Anugerahkan kami hikmah kebijaksanaan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Bimbinglah kami agar terhindar dari kesesatan. Berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rezeki yang Engkau anugerahkan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Muhammad Fahri MA yang telah membantu pembacaan doa tadi. Semoga pertemuan kita pada pagi ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada hari ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Suara kompang bertalu-talu membuat pendengar jadi terpukau. Mari kita bersatu padu sukseskan Festival Sumatera di Provinsi Riau. Hadirin yang kami hormati, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengakses berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Festival Sumatera 2021 ini, Bapak Ibu bisa mengakses di isep.co.id/Festival-Sumatera. Di laman berikut ini Bapak dan Ibu sekalian. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya saya Ikhfa Zuhri mohon undur diri mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.